kan ya, kalau menurut aku gitu kurang afdol kalau misalkan semuanya itu positif gitu, nggak ada negatifnya. Nah, aku balik nanya ke teman-teman nih, kira-kira dampak dari unicorn atau perusahaan swasta yang memiliki value lebih dari 1 million gitu ya, kira-kira apa nih? Persilahkan buat teman-teman yang mau berpendapat. Adakah teman-teman? Gini, kalau aku ya, mungkin aku coba. Oh, ada saudara Ridwan di sana tentunya. Dipersilahkan. Ya, izin menanggapi pertanyaan Anda, moderator. Jadi, kalau menurut saya dengan adanya unicorn ini sangat berpengaruh pada perekonomian kita, di mana selain dari perekonomian gitu, tentunya adanya unicorn ini menekan adanya angka pengangguran gitu. Dengan banyaknya unicorn di Indonesia, berakibat pada penurunan jumlah pengangguran, di mana lowongan pekerjaan itu semakin luas. Salah satu contoh unicorn yang menurut saya progresif dalam hal penekanan pengangguran itu ada di aplikasi Gojek atau perusahaan Gojek, di mana banyak para pengangguran yang akhirnya beralih profesi menjadi driver ojek online. Mungkin dari saya itu aja sih. Dari teman-teman yang lain mungkin. Oh, Saudara Adit, apakah sudah siap karena sudah ada di home? Ya, Halo. izin masuk moderator. Iya, silakan. Jadi mungkin saya ingin menanggapi terkait dampak negatif adanya unicorn di Asia Tenggara ya. Jadi unicorn ini kan adalah sebuah usaha yang memiliki modal fantastis lah atau modal besar. Nah, dampak buruknya apa sih? Menurut saya dampak buruk yang akan diterima yaitu sistem ekonomi kita itu akan dikuasai oleh segelintir orang atau mungkin bisa dibilang ke kapitalisme, di mana orang-orang yang mempunyai duit banyak, mempunyai modal besar itu pasti akan lebih memudahkan mendapat akses baik itu dalam berdagang maupun dalam hal-hal lainnya seperti transportasi. Kemudian yang kedua, dengan adanya unicorn ini itu mematikan usaha-usaha kecil atau bisa dibilang UMKM lah. Contohnya gini, misal saya punya warung nih di rumah, tetapi pastikan warung saya itu akan kalah dengan adanya Indomaret ataupun Alfamaret. Jadi teman-teman juga sudah tahu ya, di setiap jalan ataupun di setiap tempat-tempat strategis, baik itu di kampus maupun di kantor-kantor kan sekarang sudah dikuasai oleh Indomaret maupun Alfamart. Dengan adanya gerai-gerai toko yang besar tersebut, pasti kan warung-warung kecil itu tersingkir dan sangat sulit lah untuk membangkitkan ekonomi mereka. Kemudian dari sisi transportasi, sekarang kan ada Gojek, ada Grab, dan sebagainya. Nah, dampak negatifnya mungkin ke tukang ojek pangkalan ya, di mana mereka yang biasanya narik dari pasar ke rumah itu sepi, nggak ada yang dibawa gitu. Kemudian dari tukang becak nih, saya sering lihat ya, menurut pengalaman pribadi saya, sering lihat tukang becak tidur. Terus pas saya tanya, kenapa sih Pak kok tidur mulu? Kayaknya saya lihat gitu. Terus tukang becaknya bilang, ya gimana lagi Dek? Kalau nggak tidur, ya nggak ada yang ditarik gitu. Mungkin itu saja sih pendapat dari saya. Terima kasih moderator. Baik, Saudara Adit. Terima kasih atas pendapatnya tentunya. Uh, Saudara Priani, silakan. Ya, moderator. Jadi, saya ingin menyanggah salah satu pendapat Adit yang dimana Adit ini menyebutkan bahwa ada Indomaret dan Alfamart gitu ya. Jadi berdasarkan sumber yang saya baca itu, jadi Indomaret dan Alfamart ini tidak termasuk ke dalam startup unicorn gitu. Jadi yang termasuk startup unicorn itu seperti Gojek, apa tadi Traveloka, terus sebentar.
Tokopedia, terus Bukalapak, OVO, dan JNT Express gitu. Jadi Indomaret dan Alfamart ini bukan termasuk startup gitu, berdasarkan sumber yang saya baca gitu. Kalau untuk yang lain mungkin saya setuju gitu dengan pendapatnya Saudara Adit. Mungkin cukup moderator, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Saudara Apri. Tentunya jikalau memang mungkin ada kebiasaan di sini gitu terkait dari definisi unicorn itu sendiri gitu. Kiranya mungkin sebelum kita lanjut ke tadi ada hal yang menarik tentunya yang dibicarakan oleh Adit bahwa mungkin saya bisa bilangnya gitu ya, yang makin kaya yang makin miskin gitu ya. Adapun tentunya walaupun berkurangnya angka pengangguran, kan tetapi tetap akan ada halnya gitu. Sebuah atau seseorang, hanya segelintir orang gitu yang mempunyai unicorn tersebut gitu. Sebelum itu gitu, dan sebelum waktu kita akan berakhir juga, kiranya dari teman-teman ada lagi nih, ayo yang mau ngejelasin tentang unicorn itu biar lebih spesifik lagi, biar kita sama-sama paham lagi gitu. Soalnya tadi yang Apri jelasin gitu, unicorn Alfamart dan Indomart itu tidak termasuk perusahaan unicorn. Mungkin ada teman-teman? Izin menambahkan aja ya sedikit ya, moderator. Setahu Ya, saya kalau silakan. kayak Indomaret atau Alfamart itu milik BUMN. Jadi memang bukan betul apa yang tadi kata Apriani bilang, itu memang bukan termasuk unicorn. Karena unicorn itu kan perusahaan swasta ya. Jadi itu udah termasuk kayak Traveloka, Tokopedia, terus kayak Ojekpa atau OVO itu baru dimaksud sama unicorn. Jadi kalau dari saya memang Indomaret atau Alfamart itu milik BUMN. Baik, terima kasih Saudari Regina tentunya yang telah memberikan sedikit penjelasan dan yang mungkin sangat akurat mungkin ya. Mungkin dari teman-teman lagi nih, apakah dicukupkan di pembahasan dari unicorn ini gitu? Tapi ya nggak sih teman-teman gitu, dari unicorn ini kalau misalkan semua gitu, semua kalangan nih mungkin ya beralih ke unicorn misalnya pakai Gojek seperti yang tadi udah dijelasin sama Adit, kan kasihan juga gitu tukang-tukang beca yang memang hanya mencari suap nasi gitu ya, yang bisa kita bilangnya. Ya nggak sih? Ada yang mau? Ojen izin masuk ya. Ya, silakan. Kalau menurut saya gitu ya, koreksi kalau salah. Kalau menurut saya sih startup unicorn ini hanya menawarkan solusi pada sistem operasionalnya aja gitu. Jadi kan misalkan kita ambil contoh Gojek sama ojek pangkal gitu. Itu kan kembali sama kita sendiri ya. Kira-kira nih lebih mana yang mempermudah kita gitu. Kali aja dari saya gitu. Misalkan lebih mudah buat pakai ojek pangkal karena lebih dekat. Jadi sebenarnya startup unicorn ini cuma kasih solusi pada sistem operasional aja gitu, lebih mempermudah kalau menurut saya gitu sih. Baik, cukup. Terima kasih Saudari Hansa atas tambahannya dan tanggapannya tentunya. Apakah cukup rekan-rekan untuk membahas unicorn ini? Kiranya mungkin, astagfirullah mohon maaf, takutnya ada yang mau dipertanyakan gitu sebelum kita beralih ke materi yang selanjutnya nih. Dipersilakan mungkin, ada 4 menit lagi mungkin ya. Persilakan teman-teman yang ingin bertanya. Dan tentunya semua jawaban dikembalikan kepada forum. Moderator izin bertanya dong. Iya baik, silakan. Tadi kan yang dicontohin teman-teman itu startup unicorn itu yang berbasis media digital semua ya. Terus ada nggak sih startup unicorn yang nggak pakai media digital gitu? Jadi yang perusahaannya itu nggak
harus pakai digital gitu. Izin menjawab apa boleh moderator? Baik, dipersilahkan Saudari Apriani. Ya, jadi berdasarkan apa yang saya baca gitu ya, memang kebanyakan perusahaan startup ini berbasis digital. Kenapa? Karena mereka itu kan mengikuti perkembangan zaman gitu. Kalau misalkan dia secara konvensional bukankah sama saja gitu dengan perusahaan-perusahaan yang lain gitu. Nah, yang membedakannya itu ya itu dia tuh berbasis digital gitu. Karena sekarang kan orang-orang inginnya serba mudah gitu ya, serba gampang, serba cepat gitu. Jadi misalkan kita butuh ojek, kita tidak menemukan ojek, kita bisa pakai Gojek gitu kan, tinggal klik-klik terus langsung datang gitu ya tukang ojeknya. Nah kalau misalkan dia berbasis konvensional, mungkin apa namanya, boleh dibilang seperti bukan startup unicorn gitu. Karena kan sekarang kita sudah mau masuk atau sudah masuk ya ke ekonomi 4.0 gitu. Jadi kan ekonomi 4.0 itu kan istilahnya banyak menggunakan teknologi gitu. Karena kan teknologi sekarang juga makin canggih gitu. Jadi ya dipergunakan gitu dengan sebaik-baiknya gitu. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Menolak China sebagai investor proyek tersebut. Tetapi pada kenyataannya proyek ini tetap terwujud. Nah, dan mungkin selanjutnya yang saya baca dalamnya, jadi apa sih yang terutama Indonesia rasakan setelah dibuatnya terusan KRA ini? Jadi dampak yang paling signifikan yaitu perdagangannya, dimana ekspor maupun impor itu jalannya jadi lebih lancar. Di Indonesia itu kan merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam ya, dan salah satunya yaitu batu bara. Dengan adanya terusan KRA tersebut, para kapal yang membawa batu bara itu lebih mudah ataupun lebih cepat datang ke negara tujuan gitu. Untuk dampak negatifnya sendiri yaitu jika Indonesia tidak hati-hati dalam mengolah ataupun dalam mengawasi kapal-kapal yang masuk itu, maka akan terjadi seperti pencurian illegal logging ataupun sebagainya. Mungkin itu saja yang saya ketahui. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Adit atas penjelasannya tentunya. Mungkin dari rekan-rekan yang lain yang ingin menjelaskan sebelum kita diskusikan lebih lanjut terkait terusan KRA. tentang keamanan ASEAN gitu. Apakah jelas? Mungkin rekan-rekan bisa jawab juga. Baik, terima kasih Dita atas pertanyaannya, dan karena ini adalah forum diskusi tentunya untuk rekan-rekan yang lain dipersilahkan untuk menjawab kiranya. Ya, mungkin saya izin menjawab ya pertanyaan dari Saudari Dita. Apa sih peran Indonesia dalam pembuatan terusan KRA ini? Indonesia itu sebenarnya tidak punya peran ya. Kan terusan KRA ini terdapat di Thailand dan Malaysia. Jadi negara yang punya kewenangan untuk mengizinkan maupun melarang pembuatan terusan KRA ini kan harusnya Thailand sama Malaysia. Tapi jika
terusan kera ini dibuat, itu dilanjutkan, ya dampaknya yang dirasakan bukan hanya dialami oleh negara Thailand maupun Malaysia saja, tetapi di negara Asia Tenggara juga akan mengalami dampaknya. Gitu. Kemudian jika terusan kera ini dibuat, kan khawatirnya itu banyak sekali produk ataupun barang-barang dari Cina itu datang ke Asia Tenggara gitu. Jadi ini kan merupakan suatu kegiatan ekonomi yang tidak sehat gitu, yang seperti Cina itu ingin mengeksploitasi ekonomi yang ada di Asia Tenggara ini lewat terusan kera ini. Jadi si Cina ini kan sebagai investor modal gitu. Mungkin itu saja pendapat dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Adit. Mungkin yang selanjutnya rekan-rekan yang lain untuk menanggapi atau memberikan pendapatnya. Muhammad Ade Firman, baik, dipersilahkan untuk memberikan tanggapannya terkait terusan. Cukup jelas dari Adit. Baik, Saudara Ridwan Nugroho, dipersilahkan. Terima kasih moderator. Sebenarnya saya di sini cuma ingin bertanya, moderator. Apa izin? Diizinkan, sangat diizinkan. Akan tetapi kita beri waktu 2 menit dulu nih untuk teman-teman yang mau menanggapi terkait pertanyaan dari. Ya, jadi di sini saya ingin bertanya kepada rekan-rekan. Seperti yang kita tahu, kondisi geografis di Tanah Genting Kera ini tidak se ekstrim di terusan Suez ataupun di terusan Panama. Namun, mengapa ya selain rintangannya gitu untuk membangun terusan Kera ini? Maksud saya, jika dibandingkan dengan terusan Panama, dengan terusan Suez, kondisi geografis Tanah Genting Kera ini lebih memadai, tapi kenapa dari dulu nggak terwujud gitu terusan Kera ini? Selain uang. Terima kasih. Ya, mungkin saya izin berpendapat yang moderator. Jadi kenapa sih terusan kera itu baru dibuat kemarin-kemarin gitu, selain faktor uang tadi. Jadi kan gagasan mengenai terusan kera ini sudah dirintis sejak zaman Raja Narai, tetapi karena faktor tersebut, jadi itu tidak jadi gitu. Nah, selain faktor tersebut, itu juga ada faktor lain, di mana kan mayoritas negara di Asia Tenggara pada tahun-tahun segitu kan sedang dijajah ataupun mengalami masa kolonialisme. Seperti contohnya Malaysia, pada zaman 1800-an kan Malaysia itu sedang dijajah oleh Inggris. Begitupun dengan Indonesia maupun Singapura. Jadi boro-boro mikir membuat perusahaan kera gitu untuk negaranya sendiri aja masih bingung. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Adit. Mungkin aku ya, rekan Ridwan, izin sedikit menambahkan jikalau itu pun tidak bukan salah ya, mungkin tidak tepat gitu ya, walaupun tidak tepat, tapi aku mungkin ingin menambahkan gitu untuk mencoba menenangkan pikiranku saja gitu. Jika aku yang membaca atau melihat tentunya dari terusan kera dengan membanding dari terusan-terusan yang lain tentunya, jika secara otak geografis tentunya mungkin selain dari keuangan yang memang kurang ataupun dari permasalahan keuangan, adanya berbagai negara di sekitaran terusan kera itu akan dibuat gitu. Itu banyak yang memang mengaspirasikan ataupun menolak
terusan kerak tersebut sehingga menghambat keberlangsungan pembuatan ataupun membangun kerak itu gitu. Mungkin dari aku cukup seperti itu, Saudara Ridwan. Dan untuk teman-teman yang lain dipersilakan. Izin menambahkan, Ojan. Baik, dipersilakan Nova. Ya, kalau menurut sebenarnya tidak ada alasan selain faktor uang, karena yang namanya setiap pembangunan misalkan kita punya segala-galanya gitu, tapi kalau misalkan kita nggak ada dana untuk membangun juga kan susah gitu tuh. Kalau misalkan ditanya faktor lainnya, kalau kata Nova sendiri sih yang lebih utama dari segala yang utama itu ya tadi faktor uangnya gitu, karena mustahil lah semua di dunia ini nggak ngebutuhin uang gitu dari segi dana atau dari segi pembangunan itu kan. Jangankan ngebangun yang kayak sungai gitu kan, kayak kita ngebangun rumah juga kan perlu uang gitu tuh. Menurut saya sih kayak gitu. Baik, terima kasih Pak. Mungkin dari teman-teman ada yang lain kayak terusan kerak, atau kita balik lagi rampung ke bahasa kita ini, yaitu peran ASEAN dalam pandemi COVID, lalu ini dan ini teman-teman mungkin bisa rampungkan jika bahasan tentang terusan kerak ini mungkin kurang tertarik dari rekan-rekan yang lainnya, kita bisa kok ke bahasan yang menarik sebelumnya.